Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita masuk ke dalam bab yang pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama, juga keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu agama. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah tabaraka wa ta'ala kemudian membawakan dalil-dalil yang menerangkan akan keutamaan ilmu dan ulama, membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga athar dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berkenaan, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala kemudian membawakan ini sebagai dalil yang pertama yang menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang kedudukan, ketinggian orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang kemudian kurang ilmunya. Orang-orang yang beriman, dia memiliki kedudukan yang tinggi, tingkatannya tinggi di sana di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang yang memiliki ilmu lebih tinggi lagi kedudukannya, ketingkatannya beberapa derajat. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, al-ulama'u fawqal mu'minina mi'atu darajatin ma baina darajataini mi'atu amin, bahwasanya para ulama di atas orang-orang beriman biasa. Para ulama, orang-orang yang berilmu, para ahli ilmu, kedudukannya, tingkatannya, derajatnya di atas orang-orang mukmin yang biasa itu mi'atu darajah, 100 derajat bedanya antara seorang alim yang beriman dengan orang mukmin yang biasa, yang kurang ilmunya. Bedanya sampai 100 derajat, sampai 100 tingkatannya. Ma baina darajataini mi'atu amin, yang mana antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu perbedaannya atau ukurannya, jaraknya sejauh 100 tahun perjalanan. Bayangkan, antara orang beriman biasa dengan seorang alim ulama yang beriman, yang berilmu, maka bedanya 100 derajat. Yang mana satu tingkatan itu antara langit dan bumi. Di salah satu naskah kitab ini disebutkan bedanya itu 700 derajat, bukan 100 derajat. Maka ini menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang berilmu di antara orang-orang beriman dengan orang-orang beriman biasa yang kurang ilmunya. Sehingga dari sini ini merupakan menerangkan tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala meninggikan orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian beberapa derajat lebih tinggi lagi. Hanya saja athar-athar yang menerangkan tentang berapa jaraknya, berapa tingkatannya, berapa derajat perbedaannya antara orang yang beriman, yang berilmu dengan orang yang beriman biasa, semua athar atau riwayat tentang hal ini semuanya ada kelemahan. Sehingga berapa perbedaan derajatnya, wallahu ta'ala alam bisawab, yang jelas berbeda derajatnya, beberapa derajat. Yang mana satu derajat dengan derajat yang lain itu antara sejauh antara bumi dengan langit. Rasulullah SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari,
Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat. Di surga itu ada 100 tingkatan di surga. Ma baina darajataini ma baina sama'i wal ard. Yang mana antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya, kalau di kita mungkin antara lantai 1 dengan lantai 2 itu jaraknya antara langit dan bumi perbedaannya. Kalau seorang ingin naik mendapatkan tingkatan yang tinggi, maka berilmu. Cara untuk meraih tingkatan yang tinggi adalah dengan berilmu. Dengan demikian seorang akan kemudian meraih kedudukan dan tingkatan derajat yang tinggi. Ini tingkatan derajat, di dalam surga ada 100 derajat. Kalau surga ada berapa pintunya, Pak? Surga ada berapa pintunya? Surga berapa? Ini ingin masuk surga tidak ini? Jangan sampai salah masuk pintu nanti. Surga ada berapa pintunya? Aduh, bingung nanti. Ketika di sana ada pintu, ini pintu surga bukan ya? Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Dan surga ada 100 tingkatan. Maka di surga ada 100 tingkatannya. Adapun pintunya ada 8. Sehingga dari sini kita harus mengetahui ciri khas surga itu bagaimana. Karena kita ingin masuk ke dalam sana. Jangan sampai nanti di sana kita tidak mengetahui karakteristik surga. Baik, ini keutamaan yang pertama. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menerangkan akan keutamaan orang-orang beriman lagi berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beriman biasa. Berbedanya bukan hanya 1 derajat, tapi beberapa derajat, yang mana antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya antara langit dan bumi. Ini menunjukkan akan keutamaan orang-orang berilmu, yang memiliki ilmu. Kemudian qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18. Dalil yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah tabaraka wa taala mempersaksikan dirinya. Allah mempersaksikan dirinya bahwa dirinya lah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia. Kemudian wal malaikatu, juga para malaikat mereka pun mempersaksikan hal yang sama. Wa ulul ilmi, juga para ahli ilmu pun mempersaksikan hal yang sama bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang patut untuk diibadahi, yang patut untuk diibadahi, disembah dengan benar. Qa'iman bil qist, bahwa Allah tabaraka wa taala merupakan sang penegak keadilan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menggandengkan antara persaksian dirinya Allah tabaraka wa taala dengan persaksiannya para malaikat dan persaksiannya orang-orang yang berilmu. Sehingga di sini ini merupakan pujian yang tinggi dari Allah tabaraka wa taala kepada mereka para ahli ilmu. Karena persaksiannya adalah sama dengan persaksiannya Allah tabaraka wa taala yang mempersaksikan bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang patut untuk diibadahi, hanyalah Dia dari kalangan makhluk-makhluknya. Hanyalah mereka para malaikat. Ini pujian dari Allah tabaraka wa taala untuk mereka para malaikat dan orang-orang berilmu. Oleh karenanya Imam Badruddin Ibnu Jamaah mengatakan, bada'a subhanahu binafsihi. Allah tabaraka wa taala memulai dengan dirinya. Dirinya mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Kemudian wathanna bi malaikatihi. Kemudian para malaikat mempersaksikan hal yang sama. Wathallatha bi ahlil ilm. Lalu kemudian orang-orang yang berilmu pun mempersaksikan hal yang sama. Orang-orang yang bisa sampai mempersaksikan bahwa Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang patut dibadahi. Tidak ada zat yang lain yang patut dibadahi kecuali hanya Dia. Ini menunjukkan akan keutamaan yang dimiliki olehnya. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadla wa jalalatan wa nubla. Maka ini cukup untuk menunjukkan kepada mereka orang-orang yang berilmu akan keutamaan mereka, akan kemuliaan mereka, akan luhurnya kedudukan mereka, akan tingginya derajat mereka di sisi Allah. Bagaimana tidak Allah menyebut mereka, bagaimana tidak Allah mentazkiyah mereka, bagaimana tidak Allah tabaraka wa taala kemudian memuji mereka di dalam ayatnya yang mulia ini. Maka ini adalah dalil yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu yang kita cari ini merupakan sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang berharga. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul,
hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui hidayah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hidayah? Tentu jawabannya adalah tidak. Dan ini menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang tahu dibandingkan orang-orang yang tidak tahu. Dan ini bukan hanya sekedar pertanyaan saja, ini menunjukkan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka orang-orang yang mengetahui, karena tidak sama kedudukannya antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di dalam surat An-Nahl ayat 43. Dalil yang keempat yang Al-Imam Ibnu Jamah kemudian bawakan untuk menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama, masih tentang ayat Al-Qur'an. Karena memang ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama sangat banyak sekali. Di dalam surat An-Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahla dzikri, kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Maka ini merupakan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, rekomendasi langsung dari Rabbul Alamin kepada mereka ahla dzikr, orang-orang yang berilmu. Kata Allah, kalau kalian tidak tahu, tanyalah kepada orang-orang berilmu. Kalau kamu tidak mengetahui, tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui. Maka ini merupakan pujian. Karena Allah memerintahkan orang-orang yang tidak tahu ilmu untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Bahkan guru kita dulu waktu di As-Sunnah, dan sampai sekarang pun beliau adalah guru kita, Al-Ustadz Muhammad Thaharo LC Hafizahullah Ta'ala, pernah menyebutkan ketika menjelaskan tentang makna ayat ini. Pernah dahulu ada seorang ulama belakangan, pernah saat itu ditanya, ada seorang Nasoro bertanya kepada seorang alim ini. Beliau mempertanyakan, katanya Islam itu menjelaskan semuanya, katanya bahwa Islam ini menjelaskan semuanya, dari mulai yang besarnya sampai yang kecilnya sekalipun Islam menjelaskannya semuanya. Kemudian ditanya, sekarang apakah Islam mengajarkan cara membuat makanan ini? Saat itu kemudian begitu. Penasaran seorang Nasoro ini, katanya Islam itu adalah agama yang sempurna, semuanya dijelaskan di dalam Islam. Sekarang pertanyaannya, cara membuat makanan ini, apakah Islam mengajarkannya? Apakah disebutkan dalam Al-Quran? Apakah disampaikan oleh Rabbul Alamin tentang cara membuat makanan ini? Mungkin kalau kitanya misalkan nasi goreng misalkan, atau bakso misalkan. Sekarang pertanyaannya, cara membuat bakso itu disebutkan tidak di dalam Al-Quran? Cara membuat bakso, kalau ada misalkan orang di luar Islam sana mempertanyakan misalkan, katanya Al-Quranmu itu menjelaskan semuanya. Sekarang pertanyaannya, cara membuat bakso ada tidak dalam Al-Quran? Dijelaskan tidak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala cara membuatnya? Kalau misalkan dikatakan iya, mana ayatnya yang menerangkan tentang cara membuat bakso? Kalau mengatakan tidak, lah itu bukti bahwasanya ada di sana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Begitu maksudnya. Kemudian sang alim ini mengatakan, iya tentu ada. Ada ayatnya yang menerangkan tentang resep makanan ini. Bahkan bukan hanya makanan itu, bakso yang kita makan caranya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan nasi goreng yang kita makan itu cara membuatnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tinggal kitanya mau menggali, mempelajarinya atau tidak. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kemudian sang alim ini pun memanggil koki yang membuat masakan ini. Kemudian bertanya, ini cara membuatnya bagaimana? Kemudian dijelaskan oleh koki cara membuatnya begini. Kemudian setelah selesai dijelaskan, sang alim ini mengatakan, demikianlah Al-Quran mengajar kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ada caranya. Bagaimana resepnya? Tanya ke koki. Ketika koki menjelaskan kepada kita, kita mengetahui resepnya. Itulah tuntunan Al-Quranul Karim kepada kita. Itulah yang diarahkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Sehingga ada tidak cara membuat bakso? Ada. Tanya saja pedagangnya. Kemudian itulah kita mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu dulu. Karena kadang orang-orang kafir itu begitu, membuat keraguan-keraguan kepada kita. Itu diantara keutamaan orang yang berilmu. Allah puji itu di dalam ayatnya. Bahkan yang lebih menariknya lagi adalah salah satu penyesalan ahlun nar, penyesalan penduduk neraka adalah karena mereka tidak mau belajar. Karena mereka tidak mau hadir di majelis taklim. Karena mereka enggan untuk belajar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu
"Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka para penduduk neraka sa'ir, mereka neraka yang menyala-nyala, mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu." Kalau saja seandainya dahulu kami mau menggunakan akal kami, kalau saja dahulu kami mau memikirkan. Itu terjemahannya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat yang mulia ini di dalam kitab sahihnya, di dalam bab al-ilmu qoblal qoli wal amal. Sehingga makna dari firman Allah ini adalah, kalau saja seandainya dahulu di dunia aku mau belajar, makuna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kalau terjemahnya manaqilu au nasma, kalau saja kami mau menggunakan akal dan mendengar. Maksudnya bukan menggunakan akal dan hanya sekedar mendengar, mau belajar maksudnya. Al-Imamul Bukhari membawakan di dalam kitab sahihnya. Sehingga di antara penyesalan para penduduk neraka adalah karena mereka enggan belajar. Ada kesempatan belajar, tidak mau belajar. Sehingga itulah penyebab di antara seorang itu kemudian masuk ke dalam api neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 43, "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Dan tidak ada yang mampu memahami permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, illal 'alimun, kecuali orang-orang yang berilmunya. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak permisalan-permisalan. Allah permisalkan dunia dengan air hujan yang menetes ke bumi. Dan tidak ada yang mampu memahami itu semua, kecuali orang-orang yang berilmunya saja. Sehingga dahulu para ulama itu ketika membaca firman Allah, kemudian tidak paham apa maksud dari permisalan yang Allah berikan, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka teringat dengan ayat ini. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidak ada orang yang mampu memahami permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang berilmu. Mereka menangis karena mereka menganggap bahwa diri mereka diharamkan dari ilmu. Kalau kita baca Al-Quran tidak paham apa maknanya juga biasa-biasa saja. Bahkan yang penting baca, yang penting baca. Kalau para ulama itu menangis. Umar ibn Khattab belajar menghafal surat Al-Baqarah dan memahami makna Al-Baqarah itu 2 tahun lamanya. Umar ibn Khattab. Sehingga berupaya untuk membaca Al-Quran, difahami, baca Al-Quran, difahami. Kita ini kaum muslimin adalah seorang yang aneh sekali. Al-Quran adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita. Kita sering membacanya, bersamaan dengan itu padahal Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita tidak paham apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karenanya banyak di antara kita yang kemudian hidupnya berantakan. Kemudian konsep hidupnya berantakan, padahal pedoman hidup semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara hidup, di Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Terkadang sebagian kita merasakan setelah pulang bekerja di malam hari, di sore hari, yang namanya rasa letih dan lelah itu melekat pada jiwa kita. Ternyata bukan hanya melekat pada jiwa, bukan hanya pada tubuh saja yang merasakan lelah. Otak, pikiran, hati pun merasa lelah. Sehingga di malam hari sudah capek bekerja, kemudian ditambah dengan mengeluh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah kenapa seorang mukmin bisa begini hidupnya? Kenapa seorang mukmin bukan hanya keletihan itu menimpa tubuhnya, namun juga menimpa pikirannya, menimpa kolbunya? Padahal sudah selesai pekerjaannya di dunia, waktunya beristirahat, tinggal sisa mengeluhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal dia adalah seorang mukmin. Maka jawabannya karena dia tidak mau kemudian merealisasikan, mewujudkan konsep hidup di dalam Al-Quran, kemudian kita letakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Begitu kalimatnya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk hadir untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah berbicara tentang kebaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 kurang lebih, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk berbuat baik. Lihat, ketika untuk mengingat Allah, Allah berbicara fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, bergegaslah. Ketika berbicara tentang kebaikan, berlomba-lombalah. Ketika berbicara tentang ampunannya, tentang surganya, di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Maka bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika berbicara tentang diri Allah, agar orang-orang, agar kaum muslimin, orang-orang beriman itu kembali kepada Allah, maka Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 50,
Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah. Ketika berbicara tentang dunia, ini yang menarik. Berbicara tentang mengingat Allah, Allah menggunakan kalimat fas'au ila zikrillah. Ketika berbicara tentang kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ketika berbicara tentang ampunan dan surganya, wasari'u, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surganya. Ketika berbicara untuk kembali kepada Allah, fafirru ilallah, berlarilah kalian. Namun ketika berbicara tentang dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15 kurang lebih, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menjadikan bumi bagi kalian itu mudah untuk kalian berjalan di atasnya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atasnya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari sebagian rezeki yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kalian. Ketika berbicara tentang dunia, Allah hanya menggunakan kalimat famshu, berjalanlah kalian. Sekarang kenapa seorang mukmin merasakan rasa gundah, keletihan dalam kalbu dan pikirannya? Karena salah menempatkan konsep hidup. Seharusnya dia berjalan, dia malah berlari. Seharusnya dia berlari, dia malah berjalan. Ketika berbicara tentang dunia, Allah hanya memerintahkan kita untuk berjalan saja. Allah tidak memerintahkan kita untuk diam, tidak. Allah perintahkan kita untuk berjalan. Kita malah berlari. Kita malah berlomba-lomba. Kita malah bergegas. Sehingga akhirnya keletihan dan keresahan tersebut menimpa hati kita. Ketika berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang mengingat Allah, berbicara tentang ampunannya, tentang surganya, Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba, bergegas, bersegera. Kita malah berjalan. Bahkan sebagian kita malah menunda-nunda. Tanggung, kan komatnya 20 menit misalkan. Tanggung, kan waktu Isya masih panjang, nanti lagi. Subhanallah, giliran untuk urusan dunia bergegas-gegas, berlomba-lomba. Maka ini diantara penyebabnya. Karena kita tidak mau kemudian menggunakan konsep Al-Quran dalam kehidupan kita. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka ta'ala berfirman, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Itulah Al-Qur'anul Karim, ayatum bayyinat, Al-Qur'an yang berisi ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, fi suduril ladzina utul ilma, yang berada di dalam hati-hati orang yang berilmu. Dan ini juga sebagai motivasi dan dorongan bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Kalau kita ingin meraih kemuliaan di dunia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quranul Karim. Gali apa maknanya dari Al-Quranul Karim. Minimalnya seumur hidup kita mempelajari tafsir surah Al-Fatihah. Minimalnya. Kalau kita tidak mampu untuk membaca semua tafsirnya, minimalnya surah Al-Fatihah kita memahaminya dengan baik dan benar. Segala kemuliaan ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin mulia, maka dekatilah Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu dalam qalbu kita. Bulan Ramadan mulia karena sebab di dalam bulan Ramadan Al-Quran turun. Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Malam Lailatul Qadar menjadi satu-satunya malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan karena di malam itu Al-Quran turun. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang mulia, sayyidnya para malaikat, penghulunya para malaikat, malaikat yang paling mulia. Karena Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril. Kaum muslimin mulia karena sebab Al-Quran turun kepada umat Muhammad SAW. Maka bagaimana lagi kalau Al-Quran itu ada di dalam hati kita? Mungkinkah hati yang di dalamnya ada Al-Quran kemudian Allah hinakan hidupnya? Cobanya tidak. Mungkinkah lisan yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, yang terbahasai dengan Al-Quranul Karim, kemudian akan dibakar dengan api neraka? Cobanya tidak. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Bahkan di antara mereka para ulama itu, kalau ingin menggapai cita-citanya, maka perbanyak baca Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki keinginan-keinginan, pengen kegapai, banyak baca Al-Quranul Karim. Semakin banyak kita membaca, maka akan semakin dekat cita-cita tersebut kita gapai. Wa qala ta'ala, kemudian Allah tabaraka ta'ala berfirman pula, tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 49, sekarang di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang dari hamba-hambanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Itu pengakuan langsung dari Allah tabaraka wa taala, memuji para ulama, bahwa orang yang hanya takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama saja. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya takut kepada Allah. Mereka adalah orang yang memang benar-benar takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini pujian bagi mereka orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7,
Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala. Siapa mereka? Ila qaulihi dzalika liman khasyiya rabba. Sampai pada akhir ayat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8, dzalika liman khasyiya rabba. Yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Balasan bagi mereka orang-orang sebaik-baiknya makhluk adalah balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga Aden tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada mereka. Kemudian Allah menutup firman-Nya, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah berikan balasan surga Aden. Allah ridho kepada mereka. Allah kekalkan mereka bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Siapa mereka orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya? Mereka lah para ulama. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Dan di antara bukti bahwa seorang hamba itu takut kepada Allah adalah dia hadir di majelis ilmu. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allamul ilma. Pelajarilah oleh kalian ilmu. Inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena orang yang mempelajarinya karena Allah, itu merupakan tanda bahwa dia itu takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada orang yang setiap hari mengatakan aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah, enggan hadir di majelis ilmu, berat untuk melangkahkan kakinya di majelis ilmu, maka ini tanda bahwa dia sebenarnya tidak takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena bukti orang itu takut kepada Allah, dia hadir di majelis taklim, dia hadir di majelis ilmu. Faqtadotil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Maka dua ayat ini dalam surat Fatir ayat 28 dan dalam surat Al-Bayyinah barusan 7-8 ini menunjukkan bahwasanya para ulama mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah. Fayantiju annal ulama'a hum khairul bariyah. Dan di dalam dua ayat yang barusan tadi pun menunjukkan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Maka dari sini disimpulkan bahwa sebaik-baik makhluk di permukaan bumi adalah mereka para ulama. Mereka orang-orang yang berilmu. Mereka orang yang memahami ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan juga para imam yang lainnya dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah SAW bersabda, dan jadikan hadis ini sebagai sesuatu yang menjadikan kita bermuhasabah. Mari kita merenungi hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan memahami tentang urusan agamanya. Pasti akan Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Dari hadis yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian menyimpulkan, siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan bagi dirinya, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala tak akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Maka di antara tanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan dia faham terhadap agamanya. Dan di antara bentuk seorang itu difahamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan kemudian dia hadir di majelis ilmu, sekalipun dia belum memahami ilmu sama sekali. Ketika dalam hatinya ada rasa ingin hadir di majelis taklim, ada kerinduan kepada majelis taklim, ada kecondongan ingin hadir di majelis taklim, maka ini merupakan isyarat dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Sehingga ini perlu untuk dijaga. Sehingga ini perlu untuk dijaga keistiqomahannya. Jangan sampai nikmat ini kemudian Allah cabut. Di sana banyak orang yang sekalipun hadir di majelis ilmu, hatinya tidak rindu dengan majelis taklim. Di sana ada orang yang hadir di majelis ilmu, namun dia berpikir daripada mendingan, daripada jental-jentul di rumah, mending di masjid, adem, dapat minum, dapat makan lagi. Misalkan begitu, ini tanda bahwa ini bukanlah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dari sini tanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Di antara pula termasuk di dalamnya orang-orang yang kemudian rindu dengan majelis taklim, sekalipun saat ini dia belum memahaminya. Sehingga kalau kita merasakan hal tersebut, jaga. Bahkan kalau misalkan tidak ada rasa ingin hadir di majelis taklim, tidak ada rasa untuk mempelajari agama ini adalah agamanya, tidak ada rasa ingin belajar, maka ini tanda bahwa Allah tak menginginkan kebaikan bagi diri kita. Kalau Allah Rabb kita tak menginginkan kebaikan bagi diri kita, lantas untuk apa kita hidup di dunia? Apalagi yang kita ingin cari?
Toh kita mendapatkan banyak dunia pun Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri kita, apa gunanya? Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu mengatakan, di dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini mengatakan, innallaha azza wa jalla yu'ti dunya liman ahabba wa man la yuhib. Bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya juga. Allah berikan dunia. Kemudian sahabat yang mulia mengatakan, innama wala yu'ti dina illa liman ahabba. Dan tidaklah Allah tabaraka wa taala memberikan pemahaman yang baik terhadap agamanya kecuali hanya kepada hamba-hamba yang dicintainya saja. Sehingga tolak ukur Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, menginginkan kebaikan kepada seorang hamba ataukah tidak adalah dari pemahamannya terhadap agama ini, dari keinginannya untuk hadir di majelis taklim ini, bukan dari dunia. Apakah kalau ada orang hijrah kemudian dia dibukakan urusan dunia namun malas belajar, berarti tanda Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya karena dia hijrah kemudian lancar rezekinya? Tidak. Namun yang menjadi kunci di sini adalah manakala ada keinginan yang besar untuk mempelajari agama Allah, manakala ada kerinduan yang besar terhadap majelis ilmu. Bahkan mungkin kalau kita ditanya apa yang paling kita inginkan di surga, mungkin kita akan memikirkan di sana kita akan memiliki istana, kita menginginkan buah-buahan di sana, makanan-makanannya di sana, bidadarinya di sana dan lain sebagainya. Ada seorang anak, saya lupa ini siapa ulamanya, hanya saya sebutkan di kitab para ulama. Ada seorang anak kecil hadir di majelis taklim saat itu. Kemudian sang guru menjelaskan tentang rumitnya pembahasan ilmu agama, namun menarik sekali, indah sekali pembahasannya. Disebutkan sebuah permasalahan dalam ilmu agama ini. Kemudian sang anak ini mengikuti permasalahan tersebut, dibahasnya, dikaji, seru, enak, seru. Kemudian setelah berakhir pelajaran, sang anak bertanya kepada sang guru, wahai guru, apa kenikmatan yang paling tinggi di surga? Apakah di surga kita bisa merasakan ini sebagaimana kita rasakan di dunia? Karena dia telah merasakan nikmatnya hadir di majelis taklim. Karena namanya majelis taklim, yang namanya ilmu ini ada rasa lezatnya. Ada rasa lezatnya. Bahkan Al-Imam An-Nadhr ibn Shumail disebutkan oleh Imam Zahabi di dalam kitabnya Tazkiratul Hufadz. Al-Imam An-Nadhr ibn Shumail mengatakan, la yajidu ta'ma atau la yajidu lazzatal ilmi. Seorang tidak akan merasakan lezatnya, nikmatnya ilmu hatta yaju'a, sampai dia merasakan lapar ketika menuntutnya. Kemudian wayan saju'ahu, dan saking nikmatnya ilmu, kemudian dia pun merupakan rasa laparnya. Kalau seorang sudah pernah merasakan sampai titik ini, dia akan merasakan lezat dan nikmatnya ilmu. Bayangkan, seorang menuntut ilmu sampai dia lapar. Kemudian saking asiknya membahas ilmu sampai lupa bahwa dirinya itu lapar. Dan begitulah para ulama menjalani kehidupan ini. Di antara mereka ada yang kemudian di pagi hari membeli ikan. Saking asiknya belajar, hadir di majelis taklim, lupa kalau di rumah ada ikan. Akhirnya dimasaklah ikan itu, manakala ikan ini sudah berbau agak busuk sedikit namun bisa dimakan. Sebagian mereka sampai memakan rumputan. Al-Imam Al-Bukhari di saat belajarnya dahulu sampai makan rumput yang ada di sekitar halamannya, dimakanin karena tidak memiliki uang untuk membeli harta, untuk membeli makanan. Al-Imam Ahmad bin Hambal pernah di dalam sholatnya sampai lupa rokat, harusnya rokat ketiga, beliau bangkit dikira rokat keempat. Kalau kita kan kadang lupa rokat itu karena ada yang hilang, karena memikirkan macam-macam. Ini Imam Ahmad tidak lupa. Ditanya oleh kawannya, kenapa engkau kok bisa lupa sholatnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku belum makan selama 2 hari. Kalau kita lupa karena banyak pikiran, tadi dompet taruh di mana ya? Nanti habis sholat ini mau kemana dulu ini mampirnya ini? Pulang-pulang ingin beli apa? Imam Ahmad lupa karena belum makan 2 hari. Bukan karena tidak memiliki harta untuk makan. Namun itu semua dilupakannya karena saking nikmatnya belajar, menuntut ilmu. Dan yang namanya ilmu ada lezatnya. Yang namanya ilmu ada nikmatnya. Apalagi kalau kita sampai kepada tingkatan ini, pasti kita akan merasakannya. Kawan-kawan dulu yang belajar di Mesir itu kadang kalau sudah membahas ilmu itu sampai pagi, sampai tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang. Bayangkan, kita pernah hadir di majelis para masyayikh, kita berbicara, berdiskusi tentang ilmu agama, tiba-tiba sudah tengah malam saja, sedangkan besok masih ada pelajaran lagi. Begitulah asyiknya, sampai kadang lupa dengan waktu. Sudah masuk waktu saya belum ini? Belum. Biasanya terdengar azan. Baik, maka ini tanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Allah gerakan hatinya untuk hadir di majelis ilmu. Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, kita semua ingin agar Islam ini berjaya.
Kita ini ingin agar Islam itu kemudian bangkit lagi. Caranya bagaimana? Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita penyebabnya, kenapa Islam ini mundur, dan Rasulullah memberikan kepada kita caranya agar Islam ini berjaya lagi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzulan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Manakala kalian telah bermuamalah dengan cara ribawi, manakala kalian berjual beli dengan cara ribawi, kemudian kalian sibuk dengan ekor-ekor binatang peternak kalian sibuk dengan peternakan, pertanian, sibuk dengan dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, kata Rasulullah SAW, karena 3 sebab ini, sallallahu alaikum dzullan, Allah pasti akan menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu, dan Allah tak akan mencabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kalau kita memiliki cita-cita ingin mengembalikan kejayaan umat ini, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat ini, maka ikuti bimbingan Rasul. Kata Rasul, tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Maka jangan dibayangkan bahwa orang-orang yang hadir di majelis taklim adalah mereka para pengangguran, tidak. Namun hakikatnya orang-orang yang peduli terhadap agamanya adalah mereka yang hadir di majelis taklim. Karena Rasul mengatakan demikian. Kalau memang Allah ingin diangkat lagi itu kehinaan, maka kembalilah kepada agama kalian. Maka kita harus tergambar dalam benak kita bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan andil kita untuk mengembalikan kejayaan umat, untuk mengembalikan kemuliaan umat. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ya Allah, aku tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam dunia. Ingin membuat tanknya tidak bisa, ingin kemudian menyebarkan dakwah melalui komputer tidak bisa, dan sebagainya. Aku hanya mampu ikut andil hadir di majelis taklim demi kemuliaan umat. Aku hadir di majelis taklim mengajarkan ilmu demi kemuliaan umat, agar umat ini berjaya kembali. Sehingga jangan dibayangkan kalau orang yang hadir di majelis taklim hanyalah mereka para pengangguran. Ayo hadir di majelis taklim, sibuk. Lah, memang yang hadir ini para pengangguran semua ini? Bukan, mereka lah orang-orang yang peduli terhadap agamanya. Orang itu peduli terhadap Islam adalah dengan mereka belajar. Orang-orang yang belajar, mereka lah orang-orang yang peduli terhadap agamanya. Sehingga kalau memang benar kita ini peduli, jangan kemudian hanya pandai berbicara saja. Maka orang yang benar-benar peduli adalah mereka yang rajin hadir di majelis taklim. Itu tanda dia peduli kepada Islam. Karena ini kata Rasulullah SAW, kalau ingin mencabut kembali kehinaan yang Allah Tabaraka Ta'ala berikan, hadir di majelis taklim, belajar agama kita. Wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Rasulullah SAW bersabda bahwa para ulama, para ahli ilmu adalah ahli warisnya para nabi. Para ulama, mereka adalah ahli warisnya para nabi. Sehingga ini sangat perlu untuk diperhatikan adab kita kepada para ulama. Karena para ulama itu merupakan ahli warisnya para nabi. Para ulama itu adalah ahli warisnya Rasulullah SAW. Sehingga ini menunjukkan akan keutamaan para ulama, akan menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama, karena mereka adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari para nabi. Wa hasbuka hadhi darajah majdan wa fakhran wa bihadhi rutbah syarafan wa dzikran. Maka cukuplah bagimu akan ketinggian kedudukan keutamaan ilmu dan ulama ini dari dalil-dalil yang dibawakan. Kalau dalil yang lain banyak sekali nanti. Fakama la rutbata fawqa rutbati nubuwah fala syarafa fawqa syarafa warithi tilka rutbah. Sebagaimana telah diketahui bahwa tidak ada yang lebih utama dibandingkan kedudukannya para nabi dan rasul, maka keutamaan yang lebih tinggi pula diperoleh oleh orang-orang yang ahli waris mereka. Maka kedudukan yang diperoleh oleh ahli waris mereka pun adalah kedudukan yang tinggi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun faqal. Ketika disampaikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki, yang satunya ahli ibadah, rajin ibadah, yang satunya adalah seorang yang berilmu, maka Rasulullah SAW membandingkan keduanya. Perhatikan di sini, ada dua orang, satunya ahli ibadah, yang satunya orang yang berilmu. Disampaikan di sisi Rasulullah SAW membandingkan mana yang lebih utama dari keduanya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum."